Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabarnya? Sehat? Ada sukacita dan Tuhan? Kita bersyukur ya, pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah, menyembah Dia. Saat ini kau semua ajak kalian untuk memuji Tuhan, mengatakan bahwa Bapa-Ku datang padamu, aku berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau beribadah kepadamu, menyembah Engkau. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati pujian-pujian kami, berkati setiap hati kami ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang di sini punya teman sahabat yang baik? Semua kita pasti punya teman sahabat yang baik, bukan? Dan terlebih lagi kita bersyukur, kita bersukacita karena kita punya satu sobat yang setia, yang selalu beserta dengan kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan diriku. Namanya siapa? Namanya adalah Yesus. Kita angkat pujian ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
selalu beserta dengan kita, menemani kita apapun yang terjadi. Terima kasih buat Tuhan Yesus menjadi sobat kita yang selalu menemani kita. Jadi anak-anak, ketika anak-anak sedang sedih, ketika sedang sendirian, ingat ada Tuhan yang selalu menemani kita. Maka kita perlu datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Kita angkat pujian ini ya, kita katakan dengan penuh sungguh-sungguh, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang berada di rumah. Biarlah mereka juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan buat anak-anak-Mu. Pimpin juga Lose yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lausya, halo teman-teman. Apa kabar Gracia? Baik Lausya. Lausya, boleh minta tolong gak? Minta tolong apa Gracia? Boleh temenin Gracia ke atas gak? Aku tadi disuruh mama ambil barang, tapi aku takut ke atas sendirian. Ke atas? Loh, biasanya kan kamu bisa minta Dion untuk temenin kamu. Mana ya Dion ya? Dion lagi sakit, lagi isolasi mandiri Lausya. Oh, Dion isolasi mandiri. Dion kena COVID. Iya Lausya, baru tadi pagi Dion kena COVID. Ya udah, nanti kita doain Dion ya, biar Tuhan tolong untuk kesembuhan Dion. Terus tadi kenapa kamu minta temenin ya ke atas? Biasanya kamu berani sendiri? Iya Lausya, kemarin waktu aku sendirian di atas, aku lihat kain korden di atas gerak sendiri. Aku takut Lausya. Oh. Sekarang makanya aku minta Lausya temenin aku. Oh, jadi kamu takut karena ada korden yang gerak-gerak. Kamu takut setan ya, Gracia? Iya, Lausya. Nah, adik-adik, mungkin ada ya di antara adik-adik yang takut setan ya. Itu wajar. Lausya dulu waktu kecil juga takut sama setan. Nah, tapi minggu ini Lausya mau cerita gimana sih cara mengatasi rasa takut dari roh-roh jahat atau setan. Cerita sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita dengerin bareng-bareng cerita firman Tuhan hari ini. Ayo, ayo. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul ya. Tuhan Yesus minggu lalu menyembuhkan seorang yang buta. Nah, minggu ini Lausya mau lanjutin cerita kemarin, yaitu dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Nah, adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitab kalian di Markus 9 ayat 14 sampai 29.
Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi adik-adik, pada suatu ketika Tuhan Yesus itu berkeliling dari desa-desa, dari kota-kota ke desa-desa. Nah, di situ ada seorang ayah yang mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki itu anak laki-laki satu-satunya, adik-adik. Dan sejak kecil, anak kecil itu sudah sakit. Dia bisu, dia tuli, jadi tidak bisa mendengar ataupun berbicara. Bahkan anak kecil ini sering mengalami kejang-kejang dan jatuh ke tanah. Jadi ini bukan penyakit biasa, adik-adik. Karena ternyata adik kecil ini dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau penyakitnya itu kambuh, roh jahat itu membanting-banting badannya ke lantai sehingga mulutnya keluar busa. Seringkali roh jahat ini juga membawa anak itu ke dalam bahaya, ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi beruntung sampai saat itu anak itu masih selamat. Jadi ayah dan ibunya sungguh sangat sedih sekali. Mereka belum menemukan seseorang yang dapat menolong anak mereka. Akhirnya pada suatu hari, ayah anak ini mendengar kalau Tuhan Yesus datang ke kampungnya. Jadi dengan segera ayah ini datang untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus nggak ada. Ternyata yang ada hanya murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masih berada di atas gunung dan belum kembali. Kemudian ayah ini coba meminta tolong kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Adakah yang bisa menolong anakku? Kata ayah itu. Dia bertanya kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Lalu akhirnya murid-murid itu mencoba untuk mengusir roh jahat di anak itu. Murid-murid berkata, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari anak ini. Tetapi roh jahat itu ternyata belum mau keluar dari anak itu. Akhirnya Tuhan Yesus datang, adik-adik. Nah, lalu ayah itu berlari ke Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak saya. Saya tadi sudah minta tolong ke murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak bisa mengusir roh jahat itu. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, bawa anak itu kemari. Nah, waktu anak itu dibawa ke depan Tuhan Yesus, mengamuklah roh jahat itu. Sehingga badan anak itu dibanting-banting ke tanah. Dan mulutnya keluar busa. Nah, melihat seperti itu Tuhan Yesus bertanya, sudah berapa lama anak ini sakit? Kata ayahnya, sudah sejak waktu dia masih kecil. Dia sangat menderita karena roh itu berusaha melemparkan ke api, ke air, dan sebagainya. Nah, ayah itu minta tolong Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ke ayah itu, mengapa kamu katakan jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Tuhan Yesus. Nah, si ayah itu kemudian berseru sambil bersedia menangis, ya Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kemudian dengan penuh kuasa, Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. Serta berkata, hei roh jahat, keluarlah dari tubuh anak ini. Atas perintah Tuhan Yesus itu, roh jahat akhirnya keluar dari anak itu sambil membantingkan badan anak itu untuk yang terakhir kalinya. Sehingga anak itu jadi nggak bergerak, nggak sadar. Wah, banyak orang bilang, aduh, anak ini sudah mati karena udah nggak bergerak. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu anak itu bangkit. Ternyata anak itu masih hidup dan sudah sembuh dari kuasa roh jahat. Kemudian ia dapat pulang bersama-sama dengan ayahnya. Banyak orang menjadi heran
melihat anak yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka memuji kuasa Allah yang besar. Mereka kembali pulang dan menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Nah, adik-adik, tadi murid-murid juga sudah berusaha ya mengusir roh jahat dari tubuh anak itu, tapi ternyata murid-murid Tuhan gagal. Kenapa adik-adik ya? Ternyata roh jahat yang merasuki anak kecil itu berbeda dari biasanya. Yang memasuki tubuh anak kecil tadi itu, kata Tuhan Yesus, hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, makanya itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jenis ini, maksudnya jenis roh jahat itu ya, itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kalau di Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi, Tuhan Yesus membuka suatu rahasia kepada murid-muridnya bahwa jenis kekuatan iblis itu ada yang hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Karena melalui berdoa dan berpuasa, orang Kristen merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kemudian akan dilengkapi dengan kuasa ilahi dari Allah Tritunggal, supaya dapat menolong orang yang dikuasai roh jahat. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan kita hari ini, kita melihat ya, kuasa Tuhan Yesus mengusir roh jahat, sehingga roh jahat itu takut kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak perlu takut terhadap roh-roh jahat, setan, karena kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena setiap hari kita selalu hidup dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kita juga bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kuasanya melebihi roh-roh jahat, bahkan melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik, ketika kita mengalami ketakutan karena setan, iblis, ataupun roh-roh jahat di sekitar kita, adik-adik sudah tahu ya, ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita juga bisa serukan nama Yesus. Kalau kita takut, kita terganggu oleh roh jahat, kita bisa bilang, dalam nama Yesus, pergi kamu roh jahat yang mengganggu. Ketika kita merasa ada roh jahat yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Gracia, Iya, Lausha. kamu tadi dengar cerita Lose? Iya, dengar. Mengenai kuasa roh jahat. Iya. Jadi, adik-adik, roh jahat atau setan itu memang benar-benar ada. Tapi kita tidak perlu takut dengan mereka, karena ada kuasa Tuhan yang lebih besar dan sudah diberikan kepada kita untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Jadi, Gracia, Iya, nanti Lausha. kamu coba berani ke atas sendiri. Oke, Lausha. Kamu pasti diberi kekuatan. Karena ada Tuhan yang selalu melindungi kamu, siap menolong kamu. Kalau kamu takut, serukan nama Tuhan Yesus. Pasti roh jahat takut mendengar nama itu. Baik, Lausha. Mulai sekarang, kalau misalkan aku takut, aku akan serukan nama Tuhan Yesus supaya roh jahat yang mengganggu pergi. Ya, betul Gracia. Kuasa Tuhan kita melebihi dari roh-roh jahat, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Kuasa roh jahat itu terlalu kecil untuk Tuhan. Oke, Lausha. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Lause minggu ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang berkuasa atas segala roh jahat, bahkan berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan keberanian untuk anak-anak-Mu ketika mereka mengalami ketakutan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, berikan mereka kerajinan dalam berdoa, kerajinan dalam mereka saat teduh, sehingga mereka juga memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit, khususnya mungkin banyak yang terkena COVID. Tuhan kiranya beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita lo seminggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah teman-teman. Dadah. Anak-anak, kita bersyukur ya, kita telah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kuasa Yesus mengusir setan. Mari kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa mengalahkan kuasa setan dan dia memberikan kemenangan. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi kita akan pujian, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sungguh ya anak-anak ya, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas iblis, atas setan. Jadi kita tidak perlu takut lagi kepada iblis, setan, hantu, atau apapun yang lain. Karena kita ingat, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan yang akan diberikan bagi kita, setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Anak-anak, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, celengan yang anak-anak siapkan untuk rumah Tuhan. Mari kita mau angkat pujian persembahan kami pada hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan pujian. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini. Pada hari
Lause berdoa. Bapa, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau terimalah ya Tuhan dengan senang hati. Berkati persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kami di GKY Cibubur. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Anak-anak, kini tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Mari kita mau angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Bapa sudah memberkati ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini. Berkatilah setiap kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan pada minggu-minggu ini ya Tuhan, untuk hanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini ibadah kita ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.